Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulin Yanti Utami dari kelas TE 3A. Di sini saya akan mempresentasikan terkait PID, tugas dari praktikum perpipaan. Langsung saja ke PPT. Masuk ke Piping dan Instrumentation Diagram atau PID. Pengertian PID adalah sebuah alat bantu berupa diagram atau gambar atau skema untuk menerangkan konsep desain dari sebuah proses yang terdapat di oil refinery, chemical plant, paper mill, cement plant, dan lain-lain yang dibangun. PID menjelaskan secara detail mengenai flow proses atau diagram alir, terkecuali parameter-parameter seperti temperatur, tekanan, dan besarnya arus tidak dapat dijelaskan dalam PID tersebut. Alat-alat proses seperti valve atau katup, instrumen, dan saluran pipa diidentifikasikan dengan kode. Jadi nanti pada gambar PID nanti ada kode-kode yang terdapat dalam kayak instrumennya seperti itu. Kode-kode tersebut berdasarkan ukuran, jenis cairan yang dialirkan, serta jenis sambungan pipa dan keadaan pipa. Lanjut ke tema, yaitu dari saya mengambil gambar PID dengan tema kompresor sentrifugal. Jadi saya sendiri mengapa kok mengambil tema kompresor sentrifugal? Karena kompresor sentrifugal sendiri memainkan peranan yang sangat penting di pabrik pengolahan. Jadi setiap pabrik itu ada kompresornya seperti itu, dan gas bumi. Jadi tidak hanya di pabrik pengolahan minyak dan gas bumi, dan lebih banyak lagi mungkin. Khususnya pada daerah konsesi yang sudah mengatur atau pada daerah yang tekanannya mudah menurun. Jadi ketika tekanan di sumur itu sudah tidak mampu mengangkat fluida, maka mentransportasikannya yaitu ke tempat tujuan, yaitu dengan salah satu alat yang digunakan untuk memfasilitasinya yaitu menggunakan kompresor, di mana fungsi dari kompresor kan menaikkan tekanan gas seperti itu. Bahwa tantangan kompresor yaitu lonjakan atau surge. Jadi kompresor sentrifugal sendiri itu ada tantangan yaitu lonjakan seperti itu. Lanjut, berikut saya akan menjelaskan gambar atau alur dari PID kompresor sentrifugal. Yaitu di sini terdapat berbagai instrumen. Sudah saya tulis keterangan LCV, PCV, PSV, PT, LC, PSHH. Dan ini berikut katup-katup atau valve yang ada pada PID kompresor sentrifugal. Yaitu langsung saja penjelasannya mengenai PID kompresor sentrifugal itu sendiri, di mana gas yang masuk ke dalam separator, di mana separator sendiri itu dilengkapi dengan alat PSHH atau PSHH dan PSV1, di mana PSHH itu sendiri pressure switch high yang berfungsi sebagai pengaman untuk menjaga tekanan berlebih, dan PSV itu sendiri pressure safety valve, yaitu katup yang berfungsi untuk mengamankan tekanan. Lalu gas dipisahkan dahulu dari oli pelumas dan pada kompresor, dan gas yang udah terpisah mengalir ke dalam tangki, di mana pipa sebelum tangki terdapat PT atau pressure transmitter, yaitu yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal
dan kecepatan gas yang mengalir. Dan dari alat PT tersebut itu tetap dikontrol seperti itu. Selanjutnya masuk ke dalam tangki dan diberi kartu pengaman agar tekanan tetap berada pada tangki selalu aman seperti itu. Setelah itu gas dialirkan ke dalam kompresor. Ini masuk gasnya ke dalam kompresor. Jadi gas sendiri itu nanti akan diberi tekanan di dalam kompresor ini sendiri. Lalu tabung itu memberikan tekanan dan lalu disalurkan kembali ke dalam kompresor, di mana melewati check valve, di mana untuk mencegah aliran balik, dan sebagai pengaman serta katup pengaman tekanan atau pressure safety valve seperti itu. Dan udara akan diproses ke dalam pendingin. Nih, masukkan gasnya, alirannya masuk ke dalam kompresor, lalu melewati check valve, ya, check valve. Setelah itu, setelah masuk kembali ke dalam kompresor melalui turbin dan masuk ke dalam pendingin. Lalu ada sebagian udara melewati katup tiup atau blow down valve. Lalu keluar udaranya untuk menyala. Dan untuk mengantisipasinya kekurangan volume gas yang mengalir, maka pada sistem gas kompresor terdapat recycle valve. Ini melewati sini. Jadi nanti udara itu kayak melewat ulang lewat recycle valve seperti itu. Dan disebut juga control surge valve atau untuk mengontrol lonjakan yang terjadi. Jadi nanti aliran yang masuk ke suction ke kompresor berkurang, maka recycle valve akan membuka sehingga sebagian gas keluaran itu kompresor akan mengalir ke suction seperti itu atau pengisapan dan menambah flow suction tersebut. Pada recycle valve gas mengarah pada upstream di mana suction scrubber tidak langsung ke suction seperti itu. Terus mengapa kok tidak langsung ke suction scrubber? Karena bila gas yang mengalir dari tekanan tinggi ke rendah, maka akan terjadi penurunan temperatur atau temperatur drop seperti itu. Jadi nanti kalau udara langsung masuk ke suction, maka tekanannya itu akan lebih rendah seperti itu. Terus lanjut, apabila sejumlah gas yang berada di ruangan yang kecil dengan pressure tinggi, maka molekul gas tersebut akan saling bergesekan sehingga temperaturnya menjadi tinggi. Mungkin bisa lebih panas jadi temperaturnya. Dan bila pada ruangan yang lebih besar atau pressure-nya lebih rendah, maka gesekan molekulnya akan berkurang. Sehingga temperatur yang ada di dalam pipa tersebut
akan lebih rendah. Jadi bila gas dari tekanan tinggi dalam hal ini yang pasti mengalami discharge pressure, lalu kemudian direcycle ke tekanan yang lebih rendah. Seperti itu. Dalam hal ini section pressure, gas akan mengalami penurunan temperatur. Jika penurunan temperatur tersebut sangat rendah, gas akan berkondensasi dan terbentuklah uap, cairan, bahkan hidrat. Hal ini akan membahayakan kompresor. Sehingga recycle piping tersebut diarahkan ke upstream atau sebelum scrubber untuk memisahkan uap air sehingga gas yang akan memasuki kompresor dalam keadaan bersih. Seperti itu. Terima kasih secara singkat penjelasan atau presentasi mengenai gambar PID kompresor sentrifugal. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam presentasi dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.